Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Saya Kunaini dari PID semester 5. Pada kesempatan kali ini dalam memenuhi tugas praktek ibadah tentang bab toharoh atau bersuci dari hadas dan najis. Yang pertama tentang berwudu. Wudu sendiri menurut bahasa artinya bersih dan indah. Sedangkan menurut syara artinya membersihkan anggota wudu dari hadas kecil. Dan berwudu ini adalah termasuk syarat sahnya sholat. Hingga ketika kita hendak melakukan sholat, maka terlebih dahulu melakukan wudu. Selanjutnya ada fardu wudu. Yakni ada 6. Yang pertama niat, yang kedua membasuh muka, yang ketiga membasuh kedua tangan sampai siku, yang keempat mengusap sebagian kepala, yang kelima membasuh kedua kaki sampai mata kaki, yang keenam yakni tertib atau berurutan. Selanjutnya ada syarat-syarat wudu. Yang pertama yakni beragama Islam. Yang kedua tamyiz, yang artinya dapat membedakan baik buruknya suatu pekerjaan. Yang ketiga tidak berhadas besar. Yang keempat menggunakan air yang suci dan mensucikan. Yang kelima tidak adanya penghalang air, tidak adanya penghalang ketika air ketika membasuh anggota wudu, seperti cat, getah, itu hal yang dapat menghalangi air ketika membasuh anggota wudu. Yang keenam yakni mengetahui mana yang termasuk fardunya wudu dan mana yang termasuk sunahnya wudu. Kemudian ada sunah-sunah wudu. Sunah-sunah wudu ini cukup banyak. Yang pertama yakni membaca bismillah. Yang kedua berkumur-kumur, ya itu juga termasuk sunahnya wudu. Sebelumnya yakni yang biasa kita ketahui itu membasuh telapak tangan sampai pergelangan tangan. Jadi selanjutnya yaitu berkumur-kumur, membasuh hidung, kemudian mendahulukan anggota kanan daripada anggota kiri, menggerakkan atau membasuh ketika berwudu itu disunahkan juga kita melakukannya sebanyak 3 kali, ya. Kemudian menyela-nyela jari tangan jadi termasuk sunahnya wudu. Dan yang terakhir yakni membaca doa setelah wudu. Kemudian tentang hal-hal yang membatalkan wudu ada 4. Yang pertama keluarnya sesuatu dari kubul atau dubur. Misalnya ketika kita membuang air kecil dan buang air besar. Dan ada juga ketika keluarnya angin dari kubul atau dubur. Yang kedua yakni hilangnya akal sebab gila atau sebab kita tidur nyenyak. Itu hal yang membatalkan wudu. Yang ketiga bersentuhnya kulit laki-laki dan kulit perempuan yang dewasa dan bukan mahram. Dan yang keempat yakni menyentuh kubul atau dubur dengan telapak tangan atau bagian dalam jari-jari yang tidak memakai penutup. Itu termasuk hal yang membatalkan wudu. Selanjutnya yakni tentang tata cara berwudu. Untuk tata cara berwudu, mari kita simak. Yang pertama yakni membaca Bismillahirrahmanirrahim
sambil mencuci tangan, gosok-gosok sampai pergelangan tangan seperti ini. Setelah itu berkumur-kumur sebanyak 3 kali. Setelah berkumur-kumur, kita membasuh hidung atau menghisap sedikit air ke dalam hidung, kemudian mengeluarkannya kembali sebanyak 3 kali. Setelah membasuh hidung, kita membasuh muka dan membasuh wajah dengan diiringi doa berwudu yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim, nawaitul wudu'a li raf'il hadasil asghari fardhan lillahi ta'ala. Kita mulai membasuh muka dari mulai awal tumbuhnya rambut bagian kepala bagian atas sampai terakhir di bawah dagu ya. Kalau dari sebelah sini yakni sebelah kanan samping telinga dan sebelah kiri samping telinga. Setelah membasuh muka, kita membasuh kedua tangan sampai siku. Yang disunahkan menyela-nyela jari tangan sampai siku. Setelah itu sebelumnya untuk membasuh kedua tangan disunahkan untuk membasuh bagian kanan, kemudian bagian yang kiri sebanyak 3 kali. Setelah membasuh kedua tangan sampai siku, kita mengusap sebagian kepala ini sebanyak 3 kali. Setelah mengusap sebagian kepala, kita membasuh kedua telinga, mendahulukan yang kanan dan mengakhirkan yang kiri. Dengan untuk cara membasuh telinga ini untuk jari telunjuk kita taruh untuk bagian telinga dalam, dan untuk ibu jari diletakkan di bagian belakang telinga seperti ini. Kemudian diarahkan sedikit tekan ke arah atas, kemudian ke bagian depan seperti ini sebanyak 3 kali. Setelah membasuh kedua telinga sebanyak 3 kali, kita membasuh kedua kaki sampai mata kaki. Yang disunahkan juga menyela-nyela membersihkan jari-jari kaki. Setelah selesai membasuh kedua kaki sampai mata kaki, kita membaca doa setelah wudu yang berbunyi Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ij'alni minat tawwabina waj'alni minal mutatahhirina waj'alni min ibadikas shalihin. Amin. Itulah tata cara berwudu. Terima kasih.